Dalam kitab Imamat tertulis demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7, itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pondok Daud adalah pesta Paskah orang Yahudi. Pesta umat yang istimewa dan indah. Dirayakan dalam keluarga dengan domba Paskah. Pada pesta itu, keluarga-keluarga meninggalkan rumah mereka dan tinggal di kemah-kemah selama 8 hari. Ini untuk mengenangkan saat 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, tidur di kemah-kemah. Tahun-tahun pengembaraan itu adalah tahun-tahun serba miskin dan kekurangan. Terlebih kekurangan makanan dan kekurangan air. Kebutuhan primer untuk hidup. Mereka bersatu, hidup sebagai komunitas, di antara mereka sendiri. Kesatuan karena diikat sebagai bangsa dari garis keturunan yang sama. Tetapi juga tak jarang terjadi konflik antar pribadi. Allah hadir bersama mereka, menuntun mereka melewati semua kesulitan mereka. Pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Allah pun memberi mereka makan dan minum. Manna dan burung puyuh. Air dari dalam wadas. Maka selama pesta Pondok Daun, mereka bersyukur atas cara Allah melindungi mereka selama 40 tahun masa sulit itu dan mereka merayakannya. Dengan begitu, pesta ini mengingatkan akan tidak sempurnanya hidup manusia dan perlunya percaya pada penyelenggaraan Allah. Persis pesta Toben Lewo, pesta syukur panen, penuh kegembiraan, dengan tari-tarian dalam tradisi masyarakat Botung di Adonara, Nusa Tenggara Timur. Juga pesta sejenis dalam masyarakat manapun. Sebagai orang Yahudi, Yesus pun hadir dan ambil bagian dalam pesta Pondok Daun. Walau mulanya ia mengatakan ia tidak mau pergi ke Yerusalem pada pesta itu. Tapi ia kemudian pergi juga secara diam-diam. Dan rupanya ia kemudian lebih banyak berada di bait suci. Ia mengajar. Orang-orang heran melihat dia di sana, mengajar dengan terang-terangan. Karena mereka tahu bahwa para pemimpin mereka ingin menangkap dan membunuhnya. Muncul juga segala macam perbedaan pendapat dari orang-orang mengenai apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Soalnya Mesias itu tak diketahui dari mana datangnya. Kapan Mesias datang pun tak ada yang tahu. Tapi asal-usul Yesus sendiri justru diketahui mereka. Menanggapi semua itu, Yesus menegaskan di saat ia mengajar, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang asal-usulnya ini tak lain ingin mengatakan bahwa semua otoritas pengajarannya berasal dari Allah sendiri karena dari Dialah Yesus datang dan Dialah mengutusnya. Sangat disayangkan, di saat perayaan pengenangan akan kehadiran Allah yang menuntun mereka melewati masa krisis, mereka justru buta melihat kehadiran Allah yang nyata di hadapan dan di tengah mereka. Banyaknya mujizat yang dikerjakan Yesus menjadi indikasi bahwa Yesus adalah Mesias. Namun mereka justru kesulitan untuk mengakuinya, karena terkurung dalam pandangan akan asal-usul. Tak terlalu sulit bagi kita untuk mengerti dan menghantar kita ke dalam permenungan. Terlalu banyak kita menyaksikan ada tokoh, orang, sesama yang berbuat baik, melakukan banyak kebaikan, tapi tidak mendapat pengakuan hanya karena asal-usul atau latar belakang kehidupannya. Pesta Pondok Daun, Pesta Paskah, tak lama lagi kita merayakannya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan dari alam maut yang membuka tabir kegelapan dosa kita. Sebelum itu kita merayakan Minggu Palma, mengenangkan perjamuan malam terakhir, memperingati sengsara dan wafat Tuhan di salib. Selama Semana Santa atau Sepekan Suci, rangkaian perayaan peringatan itu berlangsung. Tentu tak sekedar perayaan dengan liturgi yang indah dan meriah. Tapi terutama dan terpenting, kita memaknai untuk diri dan hidup kita. Bahwa kita memang diciptakan Allah dari cinta. Tetapi ketika kita berdosa, kita secara aktif menolak cinta Allah dan memisahkan diri kita dari Allah. Yesus yang kita imani menempuh segala cara untuk melakukan kehendak Bapa di surga, memperbaiki relasi cinta kita dengan Bapa. Ia menyadarkan kita bahwa cinta Bapa tidak pernah berkurang. Ia memberikan diri secara sempurna untuk memaklumkan cinta itu. Ia berusaha sungguh-sungguh, sehabis-habisnya agar kita dapat semakin mengenal dan memiliki cinta itu.
Olehnya, terhadap dia yang telah menerima konsekuensi, apapun bentuknya, berapapun taruhannya, bagaimanapun hasilnya, apapun derita yang harus ditanggungnya, meski mati, mati disalib, tak boleh pudar apalagi tanggal iman kita kepadanya apapun alasannya. Semua kita yang telah mengimaninya seharusnya juga menghayati apa yang telah ditunjukkan olehnya. Kita melakukan kebaikan apapun taruhannya, tetap berbuat baik apapun risikonya. Kita pun melihat kebaikan pada diri orang lain, mengakui perbuatan baik yang dilakukan orang, tanpa memandang asal-usulnya dan latar belakangnya.